Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali pada kuliah kalkulus. Di minggu keempat sesi kedua kali ini kita akan mendiskusikan topik mengenai aturan derivatif atau turunan. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Ada tiga subtopik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah turunan fungsi polinomial dan eksponensial, kemudian aturan perkalian dan hasil bagi, serta yang terakhir adalah turunan dari fungsi trigonometri. Anda bisa membaca lebih lanjut topik tersebut pada buku Calculus Early Transcendentals di halaman 173 hingga 198. Jangan lupa untuk melakukan presensi melalui ojw.uns.ac.id. Presensi hanya dibuka pada jam perkuliahan saja. Baik, mari kita mulai untuk topik yang pertama, yaitu turunan fungsi polinomial dan eksponensial. Salah satu fungsi tersebut di sini akan dibahas, yaitu berupa constant function atau fungsi konstanta. Nah, fungsi konstanta, katakanlah di sini di contoh ini ditulis dalam fx sama dengan c. Nah, kalau kita ilustrasikan fungsi tersebut dalam sebuah grafik, maka kita akan peroleh dalam gambar satu ini, grafiknya adalah sebagai garis horizontal Y sama dengan C. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa grafik tersebut memiliki slope sama dengan 0. Atau dengan kata lain bahwa f aksen X atau kemiringan ataupun gradien ataupun slope dari grafik tersebut akan bernilai 0. Nah, kalau dibuktikan dalam operasi limit tertulis sebagai berikut, di mana f aksen X sama dengan limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h, sebagaimana h mendekati 0, pada akhirnya ini akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, dengan demikian jika kita tulis dalam notasi Leibniz, kita akan dapatkan d per dx dari c sama dengan 0, atau turunan dari fungsi konstanta itu adalah bernilai 0. Nah, yang kedua yaitu adalah power function, di mana power function ini memiliki bentuk fx sama dengan x dipangkatkan n, di mana n sendiri adalah bilangan positif integer, dan jika n sama dengan 1, maka kita bisa tulis dalam, atau kita bisa ilustrasikan dalam sebuah grafik yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini. Y sama dengan X, maka dia akan memiliki slope sama dengan 1. Atau sebenarnya Y sama dengan MX, di mana M-nya sendiri 1, maka bisa kita tulis dalam Y sama dengan X. Nah, untuk itu, d per dx dari X itu akan bernilai sama dengan 1. Oke, kemudian jika kita ganti nilai n menjadi 2 dan juga 3, maka kita bisa dapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada notasi nomor 2 berikut ini, yaitu d per dx dari x kuadrat itu akan bernilai 2x, dan juga untuk x pangkat 3 akan bernilai 3x kuadrat. Nah, kalau kita memiliki nilai n sama dengan 4, dan kita diminta untuk mencari turunan dari fx sama dengan x pangkat 4, kalau kita operasikan dalam sebuah operasi limit seperti yang kita bahas pada kuliah sebelumnya, kita akan dapatkan nilai f aksen x bernilai sama dengan 4x pangkat 3. Hal ini juga akan memiliki hasil yang sama kalau kita operasikan dalam d per dx dari x pangkat 4 sama dengan 4x pangkat 3. Nah, dengan membandingkan persamaan yang ditulis dalam notasi 1, 2, dan 3 tadi, kita akan mendapatkan suatu pola sebenarnya, di mana pola tersebut yaitu adalah pola dari
aturan pangkat atau aturan dari fungsi pangkat yang sedang diturunkan. Nah, di sini ada suatu definisi di mana aturan dari pangkat yaitu atau the power of rule begitu. Jika n adalah bilangan positif bulat begitu ya, maka d per dx dari x dipangkatkan n itu akan bernilai n dikali dengan x pangkat n min 1. Oke, ini adalah definisi untuk power function yang mana sebenarnya kalau kita hitung dengan operasi limit seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, operasi limit tersebut akan menghasilkan hasil akhir yang sama dengan operasi yang ditulis dalam the power rule berikut ini. Oke, contoh yang pertama ini ada 4 contoh di mana fx sama dengan x pangkat 6, maka turunannya nanti akan bernilai 6x pangkat 5. Kemudian untuk y sama dengan t pangkat 4, dy per dt-nya akan bernilai 4t pangkat 3. Lalu untuk y sama dengan x pangkat 1000, maka y aksennya akan bernilai 1000 dikalikan x pangkat 999. Kemudian untuk d per dr dari r pangkat 3, maka dia akan bernilai 3r kuadrat. Oke, ini contoh yang berikutnya. Anda bisa baca sendiri. Nanti saya akan sampaikan slide ini pada grup WhatsApp di kelas. Begitu juga untuk contoh yang ketiga, Anda bisa baca secara mandiri. Lalu yang berikutnya adalah new derivatives from old. Ini nanti akan membahas beberapa aturan terkait dengan turunan, di mana mungkin langsung saja ke area yang ditandai kotak berwarna merah muda ini, di mana untuk suatu konstanta ya yang dikalikan dengan suatu fungsi, contohnya sebagai berikut. Untuk c fx turunannya terhadap x atau d per dx dari c fx, maka kita akan bisa turunkan c-nya ini kita keluarkan, maka nilainya sama dengan c dikalikan dengan d per dx dikalikan fx. Nah, ini berlaku jika c adalah suatu konstanta dan f adalah suatu fungsi yang bisa diturunkan. Nah, sebagai contohnya, d per dx dari 3x pangkat 4, maka 3-nya kita keluarkan, 3 dikalikan dengan d per dx dari x pangkat 4, maka bernilai 3 dikali dengan 4x pangkat 3 atau 12x pangkat 3. Kemudian d per dx dari min x kita juga bisa keluarkan min 1-nya sebagai berikut. Min x sebenarnya itu sama dengan min 1x begitu ya. Min 1-nya kita keluarkan seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan nilai min 1 dikalikan dengan turunan dari fungsi x yaitu 1, nilai akhirnya adalah sama dengan min 1. Nah, ada beberapa aturan yang lain. Yang di sini adalah aturan penjumlahan. Nah, jika f dan g adalah suatu fungsi di mana keduanya bisa diturunkan, maka turunan dari fx plus gx itu akan bernilai sama dengan kita pecah d per dx dari fx ditambah dengan d per dx dari gx. Nah, kalau kita tulis dalam suatu prime notation, kita bisa menuliskan sebagai berikut ini. D per dx dari fx ini bisa kita tulis f aksen begitu ya. Dan d per dx dari gx itu bisa kita tulis dalam g aksen. Nah, untuk f plus g aksen kita bisa pecah menjadi f aksen plus g aksen. Kemudian ada aturan pengurangan di mana jika f dan g juga keduanya merupakan fungsi yang bisa diturunkan, kita bisa tulis sebagai berikut. D per dx dari fx minus gx, maka ini akan sama dengan d per dx dari fx kita kurangkan dengan d per dx dari gx. Nah, ini contohnya, nanti Anda bisa baca secara mandiri saja dengan mengacu pada beberapa aturan tadi, aturan penjumlahan maupun aturan pengurangan.
Oke, lalu yang berikutnya adalah exponential function atau fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial di sini katakanlah kita akan mencoba untuk menghitung turunan dari fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x dengan menggunakan definisi dari derivatif, maksudnya menggunakan operasi limit ya. Kita akan bisa jabarkan di mana f aksen x itu akan bernilai sama dengan limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h, bagaimana h mendekati 0. Kalau x-nya kita ganti menjadi a pangkat x, gitu, maka kita akan bisa dapatkan hasil akhir sebagai berikut ini. Nah, faktor a pangkat x tidak tergantung pada h, sehingga kita bisa mengambil nilai ini, kita keluarkan ke depan, begitu. Sehingga f aksen x akan bernilai sama dengan a pangkat x dikali dengan limit a pangkat h minus 1 per h, sebagaimana h mendekati. Nah, perhatikan bahwa limit itu adalah nilai dari derivatif dari f saat bernilai 0, sehingga limit tersebut bisa kita sama dengankan dengan f aksen dalam kurung 0 atau saat x sama dengan 0. Nah, untuk itu kita bisa tunjukkan bahwa jika fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x bisa diturunkan untuk nilai x sama dengan 0, maka turunannya untuk sembarang bilangan begitu kita peroleh definisi 4 atau notasi 4 berikut ini, yaitu f aksen x sama dengan f aksen 0 dikalikan dengan a pangkat x. Nah, persamaan ini menyatakan atau mengatakan bahwa laju perubahan dari sembarang fungsi eksponensial itu akan proporsional terhadap fungsi itu sendiri, atau kemiringan dari fungsi tersebut akan proporsional dengan ketinggiannya. Oke, ini suatu contoh dari fungsi eksponensial di mana disediakan tabel di situ ya, ada nilai h bervariasi dari 0,1 sampai dengan 0,0001. Kemudian ada fungsi 2h-1 per h, ada fungsi 3h-1 per h dengan masing-masing nilainya. Nah, pembuktian secara numerik untuk eksistensi dari f aksen 0 itu diberikan pada tabel sebelah kiri ini ya, untuk kasus di mana a sama dengan 2 dan a sama dengan 3. Nah, ini nampak bahwa limit tersebut eksis atau ada, sehingga untuk a sama dengan 2, f aksen dari 0 akan bernilai 0,69, dan untuk a sama dengan 3, f aksen 0 akan bernilai 1,1. Nah, faktanya hal ini dapat dibuktikan bahwa limit tersebut eksis dan cocok atau benar untuk 6 bilangan desimal atau 6 angka di belakang koma, sehingga d per dx dari 2x itu akan bernilai 0,69 sekian, dan untuk 3 pangkat x akan bernilai 1,09 sekian. Nah, dengan menggunakan notasi nomor 4 tadi atau bersama nomor 4 tadi, kita akan bisa dapatkan pula bahwa d per dx dari 2 pangkat x itu akan sama dengan atau mendekati 0,69 dikalikan 2 pangkat x. Itu juga untuk 3 pangkat x akan berdekatan atau mendekati 1,1 dikalikan 3 dipangkatkan x. Oke, lalu di sini kita akan bisa mendapatkan definisi dari bilangan natural atau e, di mana e itu adalah suatu angka
yang mana limit dari E pangkat H-1 per H itu akan bernilai sama dengan 1 untuk H berdekatan atau mendekati dengan 0. Nah, kita bisa dapatkan nilai E ini akan bernilai atau mendekati 2,718 sekian. Oke, ini adalah grafik secara geometris yang menggambarkan bagaimana nilai E tersebut. Nah, secara geometrik hal ini berarti bahwa untuk seluruh kemungkinan fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X, fungsi dari fx sama dengan E pangkat X adalah salah satu garis singgung, salah satu di mana garis singgungnya saat nilai 0,1, maksudnya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, memiliki kemiringan atau slope yang tepat bernilai sama dengan 1. Anda bisa lihat pada gambar 6 dan gambar 7 berikut ini. Nah, untuk exponential function ini ada bukan notasi, tetapi hal penting begitu ya, yang harus Anda ketahui bahwa turunan dari E pangkat X sebenarnya adalah sama dengan E pangkat X itu sendiri. Oke, ini contohnya nanti Anda bisa baca lebih lanjut secara mandiri. Kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu aturan perkalian dan hasil bagi. Nah, aturan perkalian ini sebenarnya Anda pernah belajar ketika di SMA. Mungkin saya akan percepat saja sebagai berikut. Intinya adalah kalau kita memiliki suatu fungsi di mana fungsinya adalah f dan g dan keduanya bisa diturunkan, maka d per dx dari fx dikalikan gx itu akan kita bisa jabarkan menjadi fx dikalikan d per dx gx ditambah dengan gx dikalikan d per dx dari fx. Atau kalau kita tulis dalam prime notation menjadi f dikalikan g aksen, itu akan kita pecah menjadi sama dengan fg aksen plus gf aksen. Contohnya nanti silakan Anda baca mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah aturan hasil bagi. Nah, ini sebaliknya, aturan pembagian. Maka nilainya adalah sebagai berikut. Mungkin saya langsung bahas saja yang ditulis dalam prime notation, di mana f per g aksen itu akan sama dengan gf aksen min fg aksen dibagi dengan g kuadrat. Jadi contohnya silakan Anda baca secara mandiri. Nah, dengan setelah dibahasnya beberapa topik ini tadi, kalau kita formulasikan atau kita rangkum begitu, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dan ingat terkait dengan aturan turunan. Yang pertama adalah turunan konstanta d per dx dari c begitu ya, itu akan bernilai 0. Kemudian cf aksen ini akan bernilai sama dengan c dikalikan f aksen. Kemudian d per dx dari x pangkat n itu akan bernilai sama dengan n dikalikan x pangkat n min 1. Lalu turunan dari bilangan natural itu adalah bilangan natural itu sendiri. Kemudian aturan penjumlahan bisa kita jabarkan sebagai berikut. Aturan pengurangan kita jabarkan sebagai berikut. Aturan perkalian menjadi sebagai berikut, di mana fg diturunkan, maka menjadi fg aksen plus gf aksen. Kemudian untuk aturan pembagian menjadi sebagai berikut, gf aksen min fg aksen dibagi dengan g kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah turunan fungsi trigonometri. Ini juga ada beberapa hal. Nanti silakan Anda baca lebih lanjut. Saya akan sampaikan rangkumannya saja begini ya. Ini yang harus Anda ingat ketika melakukan operasi turunan fungsi trigonometri, di mana turunan dari sin x itu akan bernilai cos x.
Turunan dari cos X itu akan bernilai min sin X. Kemudian turunan dari tangen X itu akan bernilai secant kuadrat X. Kemudian turunan dari kosekan X ini akan sama dengan min kosekan X kotangen X. Turunan dari secant X ini adalah secant X tangen X. Dan turunan dari kotangen X itu akan bernilai sama dengan min kosekan kuadrat X. Mungkin contohnya satu saja, ini saya bahas turunkan fungsi Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, ini operasinya perkalian ya. Jadi dengan menggunakan aturan perkalian, kita bisa jabarkan dy per dx sama dengan x kuadrat dikalikan d per dx dari sin x ditambah sin x dikalikan d per dx x kuadrat. Nah, turunan dari sin x cos x berarti x kuadrat cos x ditambah dengan sin x dikalikan dengan 2x. Ya, ini adalah turunan dari fungsi y sama dengan x kuadrat sin x. Contoh kedua, silakan nanti Anda bisa baca secara mandiri, begitu juga untuk contoh ketiga. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya Anda silahkan mengerjakan topik latihan begitu yang perlu dikerjakan secara berkelompok. Saya akan acak dalam 3 kelompok. Kelompoknya nanti akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp di kelas, dan ini adalah link Jamboard untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, kelompok 1 ada 5 soal sebagai berikut. Kelompok 2 juga ada 5 soal. Begitu juga untuk kelompok 3. Baik, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.